Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian 4M Sinode GKO, Selasa 17 Desember 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehidupan dan kesehatan yang Kau beri bagi kami hari ini. Terima kasih untuk berkat dan segala hal yang baik yang Kau sediakan bagi kami untuk sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bukalah pikiran hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, beri kepada kami telinga, pikiran, hati seorang murid yang mau mendengar dan diajari oleh Engkau sendiri. Kiranya Tuhan tolong kami supaya memahami kehendak-Mu dari sabda-Mu yang kami dengar dan pelajari pagi hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, nas Alkitab yang akan kita pelajari terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Matius pasal 2 ayat 3 sampai ayat 4. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikian bunyinya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Demikianlah firman Tuhan. Adapun topik kita pagi ini yaitu iman orang Majus dan ahli Taurat. Saudara-saudara, saya sendiri menyadari dan mengakui bahwa tidak mudah untuk menjelaskan teks ini karena teks ini berkaitan dengan sejarah. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan untuk membantu kita mendalami teks ini. Pertanyaan pertama, bagaimana orang Yahudi, dalam hal ini imam kepala dan ahli Taurat, memahami konsep raja orang Yahudi yang ditanyakan oleh orang-orang Majus? Apakah ada teks-teks Yahudi kuno yang secara eksplisit meramalkan kedatangan seorang raja dengan karakteristik yang mirip dengan gambaran Matius pasal 2 ini? Jawabnya, konsep raja orang Yahudi atau Mesias dalam tradisi atau ajaran Yahudi adalah sebuah harapan yang telah ada sejak zaman kuno. Namun, pemahaman tentang Mesias ini sangat beragam dan seringkali menjadi perdebatan di kalangan para rabi, yaitu guru-guru agama Yahudi. Ada yang menafsirkan Mesias itu adalah seorang pemimpin politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Sementara yang lain melihatnya Mesias itu sebagai tokoh spiritual yang akan membawa kedamaian dan keadilan di dunia ini. Banyak ayat kitab suci atau teks-teks Yahudi yang ditafsirkan sebagai nubuat kedatangan seorang raja yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan dan membawa kedamaian di dunia ini. Misalnya, yang pertama itu kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14, demikian bunyinya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu yang kedua, kitab Mika pasal 5 ayat 2. Demikian bunyinya. Tetapi engkau Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lalu yang terakhir, dalam kitab Daniel, khususnya pasal 7. Jika Bapak Ibu punya waktu untuk membaca, silakan membacanya. Tapi saya mau menjelaskan bahwa pasal 7 ini menubuatkan munculnya anak manusia, yaitu Mesias yang akan menerima kerajaan kekal. Jadi cukup banyak teks-teks Yahudi atau perjanjian lama yang menubuatkan datangnya seorang raja atau Mesias. Namun orang-orang Yahudi yang ada pada masa perjanjian baru ini, di mana kitab Matius ini ditulis, tidak serta-merta langsung menerima atau menghubungkan nubuat tersebut terhadap kelahiran Yesus Kristus. Maka sebagian besar mereka menolak Mesias itu adalah Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa Herodes merasa terkejut oleh kelahiran raja orang Yahudi yang dijelaskan atau digambarkan dalam kitab Matius pasal 2 ini, yang dicari orang-orang Majus yang datang dari Babel atau timur ke Yerusalem ini? Jawabnya, Herodes terkejut dalam arti dia ketakutan atau kecemasan. Herodes yang disebut Herodes Agung, dia seorang penguasa asing yang menindas bangsa Yahudi. Ia merasa terancam akan kelahiran atau kehadiran seorang raja baru bagi bangsa Israel. Sebagian besar orang Yahudi tidak menerima kekuasaan Herodes atau kerajaan Herodes atas mereka, meskipun Herodes dinobatkan sebagai raja orang Yahudi oleh Kaisar Roma pada zaman itu. Kenapa? Karena Herodes ini sangat-sangat kejam. Kebijakannya itu seringkali menekan, memberatkan, dan menindas bangsa Israel. Dia seorang yang kejam dan tidak sungkan membunuh orang-orang yang tidak menyukainya atau yang berontak, termasuk anaknya sendiri. Ada 2 atau 3 orang mati dibunuhnya sendiri. Jadi Herodes ini sangat kejam. Herodes baginya tidak boleh ada raja lain yang menyainginya. Pertanyaan yang ketiga, siapa sebenarnya orang-orang Majus ini? Apakah mereka punya akses pada nubuat-nubuat Mesias? Saudara-saudara, jawabnya, orang-orang Majus ini masih misteri hingga kini. Tetapi jika melihat dari perspektif perjanjian lama, kehadiran orang-orang Majus ini bisa diartikan sebagai tanda bahwa Allah sedang bekerja di luar batas-batas bangsa Israel. Dan ini menjelaskan bahwa Yesus, walaupun dia disebut raja orang Yahudi, tapi bukan berarti dia raja untuk orang Yahudi. Bedakan Bapak Ibu, dia raja orang Yahudi ya dengan raja untuk Yahudi. Kalau raja orang Yahudi berarti dia berasal dari keturunan Yahudi atau Yehuda ya. Tapi bukan berarti dia untuk orang Yahudi. Makanya ini menjelaskan bahwa orang-orang Majus ini mencari raja orang Yahudi, itu menegaskan bahwa raja itu, Mesias itu untuk dunia. Untuk dunia, bukan untuk satu bangsa. Saudara-saudara, Matius pasal 2 ayat 3-4 ini merupakan salah satu titik temu yang paling menarik antara tradisi Yahudi dan Kristen. Peristiwa
pasal 2 ini memiliki dampak besar, yaitu lahirnya kekristenan. Di antara orang Yahudi pada saat itu, pada saat penulisan kitab ini atau terjadinya peristiwa besar lahirnya Yesus ini, terjadi perpecahan. Sebagian besar bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam teks-teks Yahudi atau Perjanjian Lama. Dan hanya sebagian kecil yang menerima, mempercayainya, menghubungkannya, ya, nubuat-nubuat Mesias itu dengan Yesus Kristus yang lahir pada saat itu. Yang kedua, dampak dari Matius pasal 2 ayat 3-4 ini atau pasal 2 ini, kita melihat secara rohani terjadi perpecahan. Perpecahan dalam pengertian ya, bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Mesias penyelamat yang membawa damai bagi kita, pembebasan, penebusan bagi kita, maka pada saat itu pun kita harus bercerai atau berpisah dari dunia gelap kita. Kita harus berpisah dari sifat ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang tidak mau menerima atau yang tegar tengkuk atau keras kepala terhadap janji-janji Allah. Dan juga kita harus bercerai atau meninggalkan sifat-sifat Herodes seperti yang mengejar atau mempertahankan kekuasaan, mempertahankan kesenangan duniawi kita atau kejahatan-kejahatan kita. Kita harus berpisah dari situ. Kita harus hidup seperti orang-orang Majus yang mau menerima tuntunan Tuhan, bertemu dengan Yesus Kristus. Orang-orang yang murni hatinya, yang tulus hatinya, merekalah yang akan melihat Allah. Kiranya renungan harian pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, bahwa apa yang Tuhan katakan, janjikan sejak purbakala itu terbukti, tergenapi melalui Yesus Kristus. Tidak ada satupun janji-Mu yang melenceng, yang tidak tergenapi. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa apa yang Kau janjikan ke depan Engkau akan datang, itu akan terjadi dan tidak akan melenceng. Oleh karena itu, siapkan kami Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, yang di depan kami. Juga Tuhan, kami bersyukur melalui sabda-Mu ini, kami Tuhan harus melakukan perpecahan. Dalam pengertian kami harus berpisah dari duniawi kami, dari kegelapan kami, dari kejahatan kami, bahkan dari dosa-dosa kami yang kami senangi. Karena Kristus yang memilih dan menyelamatkan kami, dan itu pun yang kami
terima dari hati kami sebagai keputusan kami untuk menerimamu, mempercayamu dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sabda-Mu, teguhkan iman kami semua, dan berkati keluarga kami, bahkan juga pekerjaan kami semua, agar lewat berkat dari Tuhan, kami pun menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menyebarkan, memberitakan firman-Mu kepada orang lain. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami mohon doa ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran menguasai hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bagikanlah renungan harian ini kepada saudara, sahabat, keluarga, dimanapun yang sedang menggumuli kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka terberkati. Shalom.